Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara. Perkenalkan nama saya Ibu Fitriani, saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 asal Kota Pekanbaru. Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara, hari ini izinkan saya membuat sebuah kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dan saya akan mencoba membuat koneksi antar materi. Bagaimana pemaparannya dapat disimak dalam video berikut ini. Baik Bapak Ibu guru hebat, mari kita mulai dari kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Dan pendidikan itu sendiri bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pendidikan sejatinya adalah pendidikan yang menghamba pada anak, yaitu pendidikan yang berpihak dan berpusat pada anak, sehingga mereka dapat tumbuh menjadi manusia yang merdeka. Manusia yang merdeka adalah manusia yang hidup lahir dan batinnya tidak tergantung kepada orang lain, melainkan bergantung pada kekuatannya sendiri. Dan pendidikan pada hakikatnya menuntun agar berpihak pada anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan itu sendiri harus meliputi aspek afektif, kognitif, budi pekerti, dan yaitu keselarasan cipta, rasa, karsa, dan pekerti. Nah, lalu Bapak Ibu, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang pertama, guru adalah sumber ilmu dan informasi yang bertugas mentransfer tanpa melihat karakteristik siswa. Nah, bisa dikatakan hal ini seperti teacher center ya Bapak Ibu. Kemudian hal yang saya percaya, yang kedua adalah kunci keberhasilan pembelajaran adalah di saat siswa duduk diam dan tenang. Jadi kelas yang situasinya tenang, damai, itu adalah merupakan kunci kesuksesan dalam sebuah pembelajaran. Yang ketiga, tempat terbaik belajar itu adalah kelas. Jadi kelas adalah tempat satu-satunya untuk belajar dan mentransfer informasi dari guru kepada siswa. Kemudian target utama adalah ketuntasan materi yang sudah dirancang dalam sebuah RPP dan pencapaian dari nilai KKM. Kemudian hal lain yang saya percaya sebelum mempelajari modul 1.1 ini yaitu gaya belajar setiap siswa itu dianggap sama. Sehingga metode yang kita gunakan itu adalah sama untuk setiap siswanya ya. Kemudian anak adalah ibarat selembar kertas kosong. Itulah Bapak Ibu, saya yakin dan percaya di antara Bapak Ibu juga memiliki kepercayaan yang sama dengan yang saya alami sebelum mempelajari modul 1.1. Nah, lalu apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Bapak Ibu, jujur sangat banyak yang berubah dari pemikiran saya setelah saya mempelajari modul 1.1. Di beberapa statement itu sangat menampar saya sebagai seorang pendidik. Dan ada banyak hal-hal baru, ada banyak pembelajaran yang bermakna setelah saya mempelajari modul 1.1. Di antaranya adalah yang pertama, pembelajaran yang sesungguhnya adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student center. Tidak lagi teacher center ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, proses secara menyeluruh meliputi dari kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, dan sosial budaya. Kemudian murid adalah subjek dalam sebuah pembelajaran dan kita selaku guru adalah sebagai fasilitator. Kemudian kita sebagai seorang pendidik harus mempelajari karakteristik
siswa kita satu persatu, mengetahui potensi-potensi yang dimiliki oleh setiap peserta didik kita, serta dapat menuntun mereka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Tentunya setiap siswa yang kita miliki di sekolah memiliki potensi dan latar belakang yang berbeda-beda. Kemudian Bapak Ibu, yang merubah pemikiran saya lainnya adalah siswa bukanlah ibarat selembar kertas kosong. Siswa adalah ibarat sebuah kertas yang sudah ada sketsa di atasnya. Tugas kita adalah mempertegas dari sketsa tersebut untuk menciptakan sebuah gambar yang indah, bagus, bermakna, dan bernilai. Kemudian Bapak Ibu, perubahan pemikiran saya setelah mempelajari modul 1.1 yaitu bermain adalah salah satu hal yang tidak boleh dipisahkan oleh anak. Maka ciptakanlah permainan yang mendidik karena sangat dibutuhkan oleh anak. Kita sebagai makhluk dewasa pun juga membutuhkan permainan, apalagi anak. Jadi di sini seorang pendidik kita dituntut untuk membuat, mengemas sebuah pembelajaran yang di dalamnya ada permainan dan tidak bisa kita pisahkan dari siswa kita tersebut. Kemudian, bentuk pembelajaran kita saat ini harus kita sesuaikan dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi, di mana anak-anak kita sudah tidak lagi seperti kita dulu, tetapi mereka adalah anak-anak yang familiar dengan gadget dan dengan teknologi. Nah, Bapak Ibu, lalu apa yang dapat saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Tentunya ada banyak sekali Bapak Ibu. Di antaranya adalah yang pertama, saya akan mencoba merancang pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan karakteristik siswa saya. Tentunya saya memulai pembelajaran dengan menggali potensi, melihat bagaimana karakteristik siswa saya satu persatu. Kemudian yang kedua, saya berusaha menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan inovatif. Pembelajaran yang menyenangkan membuat anak-anak tidak akan merasa jenuh, tidak akan merasa bosan, dan menganggap materi kita bukanlah materi yang menarik dalam hidupnya. Tentunya pembelajaran yang menyenangkan ini harus memberikan kebermanfaat bagi kehidupan siswa kita. Kemudian saya akan menjadi teladan bagi siswa saya, baik mulai dari perkataan maupun perbuatan di dalam maupun di luar kelas. Kemudian saya akan memahami karakter siswa saya dengan menjalin komunikasi yang baik dengan mereka. Setelah itu, saya juga akan mendorong siswa saya untuk selalu berpikir kreatif, kritis, inovatif, dan berani mengemukakan pendapat. Apresiasi juga akan saya berikan kepada apa yang dilakukan oleh setiap siswa saya. Kemudian, saya juga menerapkan pembelajaran kontekstual dengan melibatkan kearifan lokal, lingkungan sekitar, serta teknologi. Baiklah Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara, demikianlah kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat saya paparkan pada video ini. Dan saya merasa ada banyak perubahan pemikiran yang saya dapatkan setelah saya mempelajari modul 1.1. Tentunya ini dapat memberikan perubahan yang besar dan saya juga telah membuat perencanaan-perencanaan perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah saya. Terima kasih Bapak Ibu yang telah menonton video saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.